Selamat sore guys, ketemu kembali dengan saya di obrolan santuy. Kali ini kita punya bintang tamu spesial teman-teman, narasumber kita dari Kabupaten Simalungun, seorang guru kreatif, inovatif, lulusan dari Universitas Negeri Medan, Sarjana Pendidikan dan Magister Sains dari Universitas Simalungun. Kita langsung saja ke Ibu Risda Sipayung, juga sukses bersama keluarga menjalani usaha pertanian jeruk Medan. Kita langsung saja sapa Bu Risda. Selamat sore Bu Risda. Selamat sore Pak Reno. Oke, jelas sekali Bu. Bu Risda, ini Ibu kan mengajar di daerah begitu ya. Apa sih ya kendala-kendala yang sering dihadapi di daerah, yang dihadapi oleh siswa, juga dihadapi oleh guru-guru di sana Bu? Ya, terima kasih Pak. Selama pandemi ya, karena pembelajaran daring, kendala yang dihadapi pertama Pak, itu siswa kita di SMA Raya ada 2 jenis. Satu dia yang boarding school, kemudian yang regulernya dia kembali balik ke rumah bersama orang tua atau in the cost. Masalah pertama, ini daerah Pak, daerah yang jaringan. Jaringan yang susah di tempat tinggalnya. Jadi kadang kalau kita melakukan Zoom atau webinar, jadi di sini kita ada siswa, kalau kita masuk di kelas yang regulernya, itu pasti ada siswa yang izin, Bu, saya keluar masuk terus, Bu. Ada gangguan jaringan. Itu yang menjadi kendala. Kemudian dari siswa tadi ya, dari kita guru, kalau kami memang Pak, kalau gurunya memang wajib hadir di sekolah. Jadi kita mengadakan pembelajaran daring itu dari sekolah. Kendala bagi kami, ya paling tidak kita harus penuh persiapan. Jadi beda dengan sistem langsung. Kalau langsung kita kan ya kita sudah pakai metode sebelumnya, tapi untuk ini kita harus betul-betul persiapan. Jadi metode yang saya gunakan itu sering juga dengan Zoom meeting, dengan webinar di Google Meeting, kemudian pemberian diskusi dengan kita bagi dia di room, kita misalnya bagi 6 kelompok, pada Google Meeting itu kita bisa masuk ke kelompok-kelompok untuk mengarahkan diskusi. Jadi selama ini saya menggunakan itu di Google Meet. Kalau di Zoom saya kurang aktif menggunakan pembagian kelompok. Kalau di room meeting saya bagi sehingga saya bisa masuk ke room yang satu, kelompok 2, secara bergantian bisa saya dengarkan mereka semua, bisa kita arahkan. Ya, itu dari segi pembelajaran. Kemudian juga menggunakan, sebelumnya ini saya menggunakan aplikasi seperti Kuiper School. Jadi anak-anak bisa belajar dari Kuiper. Kebetulan kemarin dukungan dari sekolah memberikan akun premium kepada seluruh siswa. Jadi seluruh siswa punya akun, bisa akses video. Ya, jadi kita bisa berikan tugas dari aplikasi tersebut dan bisa kita rancang sendiri dari, biasanya kalau saya gunakan itu dari form dan Oke, quizzes. Ya, oke, jadi itu oke. mengenai untuk pembelajaran daring, Pak. Oke, nah jadi walaupun ada kendala-kendala, tetapi diusahakan yang semaksimal mungkin dan guru-guru nggak kehilangan kekreativitasan begitu ya di masa PJJ ini ya Bu ya. Iya, benar sekali, Pak Reno. Oke, nah Apalagi ini sekarang ya, Pak, ya. terlalu banyak. Oke. Nah, ini yang menarik ini, Ibu juga selain mengajar di sekolah, juga membantu suami dan keluarga untuk, bertani jeruk Medan. Nah, ini bagaimana cara membagi waktunya sebagai guru dan sebagai petani? Terima kasih, Pak Reno. Jadi di sinilah yang perlu kita pengelolaan diri ya, Pak. Pengelolaan diri. Jadi di waktu luang, ya kita berupaya membagi waktu untuk bergabung bersama suami ya, bertani, menanam jeruk. Ya, jadi untuk bertani ini ya seperti itu,
waktu jam mengajar, kita mengajar, ada tugas-tugas kita kerjakan, tambah lagi sekarang ya Pak Reno, saya mengikuti program guru penggerak, jadi begitu full waktunya, cuma suami tetap mendukung, ya jadi kita saling mendukung di program pengelolaan diri lah. Oke, keren sekali. Jadi Mampu kan menarik ya, karena nggak semua guru bisa sukses mengajar dan sukses juga menjalankan hobi. Karena bertani ini juga merupakan hobi, dan ini salah satu tujuan pendidikan juga, yaitu entrepreneurship, kewirausahaan begitu ya. Nah, bolehkah Ibu cerita dulu sedikit tentang pengelolaan kebun jeruk yang Ibu miliki dari proses penanaman sampai pemetikan hasil? Silakan Bu Rizka. Oke, terima kasih Pak Ren. Untuk penanaman, itu pertama lahannya kita siapkan. Lahannya kita siapkan, kemudian kita adakan pelobangan dan menentukan jarak ya, jarak tanam itu tergantung si petani sih. Tapi kalau kami buat jaraknya ada yang 4 meter, ada yang 5 meter. Jadi berbeda. Ya, jadi pemilihan bibitnya juga kita pilih. Kalau yang kami tanam ada 2 jenis. Satu jeruk manis, itulah yang dikatakan jeruk Medan. Satu lagi jeruk madu. Ya, jadi ini untuk masa pengelolaannya begitu tanam, kalau sebelum dia panen ini masih sering kita adakan tumpang sari. Jadi di samping jeruk itu masih bisa kita tanam cabai atau kol atau kubis ya dan lain-lainnya. Sampai dia usia setahun itu biasanya sudah ada buah yang kecil-kecil, ini harus kita ambili dan buang buahnya. Kemudian diadakan tetap pemberian pupuk sekali 4 bulan. Kemudian kalau sudah berumur 1,5 tahun, ini juga nanti buahnya semakin banyak karena pokoknya semakin besar. Untuk ini juga buah juga masih tetap harus kita buang. Namun jika batangnya sudah agak besar, baru bisalah kita tinggalkan beberapa. Tapi jangan kita biarkan banyak, karena nanti bisa saja pohon jeruknya stres. Biasanya di usia 2 tahun, jeruk yang kita tinggalkan tadi beberapa itu sebenarnya sudah bisa sudah bisa jadi buah dan sudah bisa kita cicipi. Namun kalau dikatakan untuk panennya untuk 2 tahun ya, 2,5 tahun sudah bisa mulai. Untuk pemeliharaan pengelolaan agar bisa menjadi buah seperti yang kita harapkan, ini harus seperti tadi ada pemupukan, penyiangan, penyemprotan. Jadi penyemprotan ini sekarang yang dikenal di Simalungun dan Tanah Karo. Kebetulan kita berladangnya ini Pak di Tanah Karo. Oh iya. Tinggalnya di Simalungun, ladangnya di Tanah Karo. Iya. Ya, jadi musuh utama jeruk ini sebenarnya yang sekarang itu lalat buah. Ada lalat buah, ada kutu merah, ada kutu putih. Iya. Jadi yang background-nya saya sarjana pendidikan dan magister sains, sementara suami background-nya dari wira swasta, pengusaha, tapi bisa berkolaborasi untuk bertani. Ya, jadi untuk ini pernah sih mengalami kegagalan panen. Di usia 3 tahun, jeruknya sudah semakin banyak buahnya, sudah lumayan besar, namun sudah dekat waktu panen, semua buahnya berjatuhan. Yeah. Ya, ini penyebabnya tadi ada beberapa jenis, ada kutu merah yang menyebabkan buah dan daun jeruk itu kena bercak-bercak. Yeah. Jadi rusak dia. Ada yang bercak coklat, ada merah. Kemudian ada juga yang hitam. Kemudian ada juga kutu putih. Tapi yang utama membuat banyak yang rusak itu ada lalat buah yang begitu melobang buah. Kalau sudah dilobang,
jangka beberapa waktu dia akan langsung jatuh. Iya, Jadi iya. nggak sempat dipanen. Jadi untuk ini pengalaman kami tetap berkolaborasi. Luar Jadi biasa. petani ini juga Pak harus kita mencari, oh si A bisa panen, si B gagal. Kita belajar dari yang lebih mahir seperti kita guru juga. Kalau Bapak Reno lebih bisa, Pak Ren, bisa nggak kita saling berbagi? Iya. Jadi bertani juga seperti itu. Ya, jadi dalam kegagalan itu kita belajar berkolaborasi, mencari rekan yang berpengalaman di bidang mengolah baik pemberian pupuk, penyemprotan insektisida, fungisida, herbisida juga perlu agar tidak lahannya jadi bersih. Ya, jadi untuk itu semenjak ini kami sudah bekerja sama dengan sekaligus mereka juga penyedia jasa untuk fungisida, insektisida, begitu juga untuk pupuk. Ya, jadi setelah itu untuk tahun ini termasuk lumayan hasilnya. Kemudian masalah untuk panen, Pak. Ini tadi ada 2 jenis jeruk kita, Pak. Iya, betul. Jeruk madu. Untuk yang madu, ini secara umum konsumsi lokal. Ini jarang sampai dikirim ke Jawa. Konsumsi lokal dan harganya lebih tinggi. Oh iya. Kalau di sini biasanya kami menjual dari ladang itu 13.000 ke 15.000 per kilo dan harga ecerannya 30.000 per kilo. Tapi kalau jeruk manisnya ini harga ini kadang nggak jelas Pak, kasihan kami petani nih. Iya. Sering di bawah 10.000. Sementara harga jual di daerah lain tinggi. Iya. Seperti terakhir ini kami menjual itu harga 7.000, tapi itu sudah untuk jeruk manisnya 7.000, tapi udah di dalam semua digabung. Mereka yang memilah. Jadi itu biasanya Pak kalau jeruk manis pengirimannya itu ke Jawa. Dan biasanya itu berapa banyak jeruk itu habis langsung dikutip gitu. Beda dengan jeruk madu karena pemasarannya tadi hanya di daerah lokal. Jadi ini mereka hanya ngambil 1 ton, 2 ton paling banyak. Jadi kalau jeruk manisnya mau berapa ton yang ada bisa langsung kutip semua habis. Itu sistemnya Pak. Jadi sampai sekarang ini kalau namanya jeruk madu itu masih konsumsi lokal, palingan dia sampai ke Pekanbaru. Nggak tahu sampai nggak ke Bengkulu. Ya, jadi untuk itu di daerah sini untuk menanam jeruk madu masih berpikir. Tapi kami sudah merasakan dari segi hasil panen dan harga yang lebih tinggi, sebenarnya kalau pemasarannya lancar, jauh lebih menguntungkan menanam jeruk madu. Wow, keren sekali. Oke, ini pengalamannya luar biasa ya. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang akan berpikir untuk bertani ya, mengisi waktu luang dengan bertani. Nah, Bu Rizda ya, ini kan banyak jenis-jenis tanaman yang dibuat untuk bercocok tanam, untuk menjadi hobi dalam bertani. Kenapa memilih jeruk? Apa keunggulan jeruk dari tanaman-tanaman yang lain? Begini Pak, sebenarnya kita juga tanam tanaman muda. Ada juga biskol, ada jagung. Wow. Tapi seperti ini, kalau kita menanam kol, jagung, ini sepertinya sudah gimana ya? Harga pun mau langsung anjlok sekali. Kemudian dia terus tanam, ya kan Pak? Iya, betul. 3 bulan sudah panen. Jadi setiap 3 bulan kalau kita mau ganti kan harus bergilir terus. Kalau jeruk sekali tanam tahan sampai 15 tahun. Oh, itu kuncinya ya. Oke, thank you sharingnya. Nah, ini selanjutnya di Bu Rizda. Tadi kan Ibu sudah jelaskan dari awal ya, penanaman, pemeliharaan, dan perlunya juga kolaborasi bersama orang lain untuk bisa sukses bersama begitu. Lalu proses pemanenan dan lain-lain. Nah, ini Ibu jelaskan tadi sudah dijual juga sampai ke Pulau Jawa. Lalu ada 2 jenis yang Ibu usahakan, yaitu jeruk madu dan jeruk manis. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pengirimannya keluar kota ke Jawa, baik Pekanbaru atau kemana gitu, bagaimana prosesnya?
Oh, begini Pak. Di daerah sini, Pak, ini sudah banyak pedagang yang langsung berkomunikasi dengan pedagang yang di Jawa. Jadi yang di sini sudah punya transport khusus, jadi mereka sudah link ke Jawa, tinggal mobil hanya ongkos barang kirim ke Jawa, di sana sudah ada menerima di beberapa titik di Pulau Jawa ya. Ini masa PPKM juga masih ada beberapa mungkin yang bisa mengisi barang di Pulau Jawa. Wow, keren sekali. Kita berdoa mudah-mudahan tahun depan bisa ekspor juga ya Bu ya, ke Eropa atau ke negara yang terdekat gitu ya Bu ya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir mungkin Bu Rizda. Menurut Ibu, pandangan Ibu begitu ya, apa sih kiat untuk bisa menjadi seorang guru yang sukses dan juga guru yang sukses di bidang entrepreneurship seperti Ibu yang sukses di bidang mengajar juga sukses menjadi seorang petani. Silakan Bu Rizda. Pertama ya Pak, kalau prinsip saya, kalau kita bekerja, kita harus memberikan dengan hati. Ya, kalau kita guru, ya betul-betullah guru yang betul-betul mau memberikan hati untuk keberhasilan siswa. Jadi bukan kita jadi guru untuk guru yang hanya sekedar guru. Selesai materi, selesai. Kalau saya berpikir, Pak, kalau saya sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu, saya pasti bisa. Tidak ada yang pintar semua, tapi bisa semua kalau mau belajar. Jadi itu prinsip saya kalau di bidang guru, dan saya tetap merasa selalu ingin menjadi yang lebih baik lagi. Karena begitu banyak saya pelajari dan makin banyak saya yang nggak tahu. Ya, jadi semakin saya coba untuk mempelajari sesuatu hal yang baru, saya semakin tertarik. Oh, ternyata ini lebih hebat lagi. Ini lebih hebat lagi. Ternyata saya masih jauh di bawah. Ya, jadi prinsip saya selalu seperti itu, dan yang menjadi utama itu adalah keberpihakan kepada anak. Berhamba kepada siswa. Itu ya, Pak. Kemudian di bidang ini bertani juga seperti itu. Walaupun itu sebentuk bukan itu tugas utama, tapi kita tetap memberikan hati. Memberikan hati artinya perhatian tindakan yang kita berikan itu tidak asal-asalan. Kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di tanaman tersebut, atau sebelum terjadi kita sudah pertimbangkan. Ya, jadi harus dengan hati, gigih ya Pak, gigih. Kasih hati aja nggak gigih, nggak bisa. Sama dengan Bapak kan, guru hebat, nggak bisa asal-asalan. Ya, asal-asalan juga dapat gaji sih, tapi kan kita sepertinya nggak bermakna. Nggak puas dengan yang seperti itu. Itu menurut saya, Pak. Mantap sekali sharing sore hari ini guys bersama Ibu Rizda Sipayung, sangat menginspirasi. Nah yang terakhir sekali Bu Rizda, ini persisnya kebun jeruk Ibu ini daerah mana? Barangkali teman-teman yang dari Medan, Siantar, sekitarnya Parapat, apakah bisa langsung memetik di kebun Ibu? Terima kasih Pak. Kebun kita yang ada berkisar 3 hektar ada di Kabanjahe, di Jalan Kota Cane. Kota Cane dekat Pajak Singa. Oke guys, teman-teman bisa langsung ke Pajak Singa, nanti kontaknya kita akan tulis kontak Bu Rizda di bawah, teman-teman bisa kontak langsung kalau teman-teman dan keluarga gitu ya, sekarang lebih baik untuk berwisata ke daerah alam, untuk menghirup oksigen, menikmati vitamin C yang ada di jeruk madu dan jeruk manis di kebun Ibu Rizda Sipayung. Oke, terima kasih Ibu Rizda atas waktunya, semoga semakin sukses sebagai guru juga sebagai petani jeruk Medan. Terima kasih, selamat sore Bu Rizda.